Yoi, kembali lagi di Grind Space, sebuah tempat pelaku kreatif untuk tumbuh lebih produktif. Kali ini saya sudah kedatangan D-Town Finest ya, bisa dibilang ya. Gila. Amin. Yoi, ini namanya afirmasi sekali, tapi gua akuin dari nyalinya juga memang finest nih kayaknya nih. Please welcome Gernas. Selamat datang bro di Kozi Kuningan. Thank you Mas Gib. Thank you banget udah datang ke sini jauh-jauh macet-macet dari Depok ya. Gue dari Peluit sih jujur. Oh dari Pluit tadi. Iya. Oke, tapi stay di Depok. Iya. Anjas. Dari tempat kerja tadi. Oke, gawe dulu Enggak, emang gue kalau lagi kemarin kerja jadi stay di sana. di Pluit. Yoi. Oh, berarti day to day nggak dari Depok sebenarnya ya? Kalau lagi Depok libur gue di Jakarta. sana. Oh, libur doang. Oke. Jadi lu di Pluit tuh gawe apa tuh? Kalau boleh tahu. Barista gue bang. Anjing. Gue udah mulai penasaran sebenarnya dari ini sebenarnya Gernas punya skill ngebarista kayaknya nih, tapi gue ngesense aja gitu. Gak kelihatan ya justru. Enggak, gue sempet lihat stories lo gitu men. Iya. Ternyata bener lo ya. Benar, iya. Oh shit, berarti lu tahu banget tentang kopi dari manajemennya juga A to Z, tahu banget dong lo. Tahu aja jangan tahu banget. Anjing tahu banget. Kalau tahu banget bikin sendiri ya. Ngeri banget itu tahu banget. Gila, gimana latest event kemarin? Di Showcase tahun ya. ya, showcase ya. Event bunuh diri. Anjing. Ini yang butuh gua obrolin hari ini sih sama Oke. lo sih. Gimana. Kemarin tuh gimana lo bikin showcase itu, persiapannya berapa lama sih? Wah itu panjang bang. Hah? Jadi sebenarnya di tahun ini tuh gue pengen bikin album kedua. Album lah. Album kemarin kan EP. Sebelumnya kan EP ya. EP lu Jadi namanya D-Town D-Town Finest Kid. D-Town Finest Kid Ya. itu. Oke. 6 Terus lagu ya? 6 lagu. 6 lagu. Terus Famosa. iya. Itu Saya doang yang tahu. naik udah. Iya ya. Kenapa itu doang yang naik ya? Ntar kita bahas. Oh, iya. Oke. Terus lu mau bikin album? Album terus gue ngerasa kalau gue bikin album lagi, EP gue nih menurut gue Belum maksimal. belum selesai gue peras lah. Oke. Jadi gue pengen kayak mainin lagi gimana ya. Dan pada saat itu gue emang salah satu cita-cita gue sih bikin event di Depok gitu. Oke. Karena lu grow di sana. Grow, born and raised di sana. Terus pertepatan sama ulang tahun kaum Depok bang. Oke. Kaum Depok tuh, Kom Depok. kaum Depok tuh bilang sejarah kayak bukan suku asli sih. Jadi ada saudagar namanya Cornelis Saudagar. Chastelin ya. Oke. Dia keturunan pejabat VOC gitu. Wow. Terus? Tahun 14-15 kalau nggak salah. 17-14 kalau nggak salah. Oke. Nah dia nggak setuju sama konsep perbudakan. Wow. Ya. Jadi dia ambil 12 kepala keluarga, dibaptis, dikasih tanah Depok. Anjir, itu sejarah tuh ya. Iya. Masuk tuh gokil. Oke. Jadi 12 Agak kepala deep keluarga itu dibaptis dikasih marga. Jadi ada marga khusus Depok. Sampai sekarang sisa 11 kayaknya deh. Oke, dan lu bikin showcase karena itu juga. Tapi gue bukan Bertepatan. keturunan asli, Nah. tapi keluarga gue itu hidup sama mereka dari Oh dulu. shit. Ya, Tahun berapa tuh berarti ya? 17. 17. Jadi ya mungkin orang-orang Depok nih yang tahu. Kalau dulu statement nih. Depok udah merdeka sebelum Indonesia, Bang. Sebenarnya. Ya. Wah anjir. Kita udah ada ya, tuh abangnya tahu. Manggut aja dia Orang biar Depok, cepet. Oh, Oh, iya. iya. Lebih dingin berarti memang bener nih, Depok dingin nih bener nih. Oh that's why makanya Depok apa ya, terlalu banyak yang dicetak dari Depok gitu ya. Semuanya dari Depok tuh Itu. banyak keanehan semua dari Depok ya. Karena dia merdeka duluan mungkin nih. Anjir, lu peduli banget sama sejarah berarti. Ngerasa gara-gara rumah aja sih, Bang. Karena deket Iya. sama itunya ya. Dan gue keresahan sendiri aja sih kayak kok Depok ini lama-lama tenggelam sama berita-berita anehnya nih. Oke. Sedangkan maksud gue kan tinggal di Depok lama ya, Pemuda tuh, Jalan Pemuda. Hmm. Itu
maksudnya kental banget sama suasana Depok lamanya. Itu nggak pernah ke highlight sama media menurut gua. Tapi sekarang wali kota yang sekarang kayak lumayan oke sih. Dia mulai bener-bener Soben Suri ya? iya, Iya kan? Bang Sofyan ya. Iya. Dia mulai belusukan sampai ke OG-OG-nya lah sampai sekarang. Gua waktu itu pas lagi pemilu itu sempet juga gua ada di situ. Ngurusin Depok juga gua. Nanti kita off cam lah tuh obrol. Iya, sempet jadi tim ses juga gue, tapi ada lah. Nah, terus itu berarti sangat mempengaruhi buat art lo ya. Perjalanan di Depok sedikit lebihnya ya. Iya. Dan apa aja yang membekas apa aja? Membekas gimana nih? Yang akhirnya lu tumpahin di EP lu. Kayak ada satu lagu yang kalau di EP itu sebenarnya lebih ke hidup personal gue sih. Cuma kalau digambarin Depok kayak banget tuh. Sebenarnya kalau di EP ada di Town Kid. Di Town Kid. Tapi kalau lebih Depok lagi ada single gue namanya di Town Funk. Itu udah nama single sebenarnya. Iya. Itu Depok banget. Depok banget justru ya. Oke. Jadi gue pertama kali ketemu lu tuh di Westwell. Anjir, gue bilang nih orang materinya band banget tapi ada West-nya juga, agak-agak Tupac. Ya, lu dengerin Tupac banget ya, heavy influence banget sama Tupac ya. Lah. Ada beberapa lagu lu yang notasinya na ya kan? Na. Anjir itu anjing gua sampai lupa lah tuh. Hail Mary. Yeah. Damn. Kenapa lu dengerin Tupac? Relate aja sih strugglingnya. Tupac kan anaknya seorang ini ya, dia aktivis ya. Gue juga bang. Oke. Siapa tuh? Bukan aktivis tapi belum terkenal lah. Dulu bokap gue tuh ketua BEM Unpad tahun 1917. Oke. Jadi nama gue Gernas itu emang real name. Oke. Apa tuh? Geger Reformasi Nasional. Berat ya. Deep. Jadi pasca Mei 98 kerusuhan itu gue lahir. Wah anjing, lu lahir di pas kerusuhan 98? Iya baru rusuh banget ya. Anjing, gue merasakan gimana chaosnya itu. Kakak gue namanya siapa dah? Siapa? Soekarno. Serius lu? Sumpah. Anjing. Soekarno tuh ada di sini gue sih. Anjir, karena gue lagi memperjuangkan pelaku-pelaku kreatif memang. Oke. Anjir. Cerita dulu Ger. Lu dulu pas lahir berarti chaos banget tuh. Udah pasti denger cerita-ceritanya dong. Dulu gimana? Sorry, bokap lu masih ada? Masih, cuma jadi dia tuh demo waktu itu. Dia ketangkep sama aparat lah. Oh, damn. Dia ketangkep sama aparat, itu konseptor. Kayak ditangkap, dimasukin penjara gitu. Selnya semana ya? 1/4 ruangan inilah. Isinya tuh 16 apa 60 orang. God damn, pack banget cuy. Nah bapak gue tuh digetok ininya. Oke. Pakai senjata laras panjang kayak rifle gitu. Buta sampai sekarang. Damn. Makanya semenjak itu tuh dia lagi skripsi. Nggak lulus. Sedangkan kayak angkatan-angkatan dia tuh udah duduk di DPR gitu sih. Terus makanya sampai sekarang tuh dari dulu tuh dia nggak pernah mau anak-anak masuk politik gitu, nggak pernah dikenalin sama politik. Oke. Gitu sih. Tapi anak-anaknya yang aktif dan kritis ya lu ini. Geger, karena dari namanya aja Geger Reformasi apa? Geger ya, Reformasi Nasional. Nasional, anjir. Lu cukup resah dong pasti kan. Gara-gara perjalanan bokap lu itu lu ngebawa lu sampai sekarang juga gak? Kayak lu pengen speak up gitu-gitu. Iya sih. Mungkin hasrat speak up-nya itu sih. Cuma untuk ngulik politik itu enggak lagi gue. Gitu ya. Tapi sekarang kalau bisa dibilang lu mau menyuarakan apa, lu lagi menyuarakan apa? Depok sih bang, dekat-dekat Depoknya dulu ya. Depoknya dulu ya. Apa lag-nya di mana Depok sekarang menurut lu? Nih generasi lu kan masuknya Gen Z ya. Gen Z awal-awal ya. Jarang nih Gen Z yang menyuarakan Depok.
dari sisi lain gitu ya. Kemarin Bang Mois nggak nyuarin apa-apa. Dia menyuarakan kalau Depok tuh keren gitu Keren, aja. keren. Dia paling nyampe di Depok. Oke, statementnya oke lah. Statement. Kalau lo kan the Sure. finest nih, bukan nyampe lagi nih. Gue yang lu udah nyampe, gue masih yang terbaik bro, Amin. gitu. Amin. Apa yang lo mau suarakan di Depok? Dari Depok? Enggak secara kotaknya sih. Gue lebih ke komunitas di Depok lamanya ini yang keturunan. Gue ngerasa kalau anak-anak mudanya tuh kayak membatasi diri gitu sih. Oh. Kayak ya udah bergaulnya atau kayak berkreativitasnya di situ-situ aja. Di kawasan, jadi di zona nyaman gitu loh. Kurang bergaul di luar Depok gitu maksud lo? Beberapa. Oke. Jadi kurang dapat influence dari luar aja sih. Oh. Makanya lu sampai mental ke Pluit gitu ya? Mungkin gua nggak tahu sih orang-orang tuanya yang dulu punya trauma. Jadi ada beberapa keluarga gitu. Kan dulu gue sempat ngulik banget gitu ya, sampai interview. Jadi ada mereka yang justru dendam, maksudnya ada dendam sama Indonesia gitu. Karena dulu kaum Depok itu dijajah bang. Karena kita dikira tuh antek-antek Belanda gitu. Oke. Nah mungkin di situ trauma yang timbul, jadi kayak Takut. ditutup nih anak-anaknya, kayak udahlah di sini-sini aja gitu. Kayak, nggak tahu sih. Entah ada doktrin-doktrin apa Mungkin, yang ya. membuat dia nggak pede akhirnya keluar gitu ya. Ya. Anjir. Sejauh itu tuh lu ngulik. Iya lagi. Damn. Karena kemarin kita kita belum ngobrol jauh lagi. Maksudnya dari pas acara kita di WSW itu, terus acara lu showcase kemarin, sedikit taunya gue kayak anjir itu teman-teman lu yang bantuin nih. Semua teman-teman lu ya. Teman-teman pujitan. Berarti teman-teman lu main banget di luar Depok tuh. Untuk bisa sampai bikin acara. Otaknya dari gue bang. Tetap dari lu. Jadi Tapi mereka mau loh. itulah puji Tuhan. Gimana tuh lu bisa menginfluence mereka gimana gitu? Gila, gue kalau gak ada mereka sih kayak chaos. Exactly. Beberapa emang ada yang emang teman main gitu. Terus dan beberapa ada yang punya semangat naikin si Depok lamanya ini. Jadi beberapa dari mereka tuh emang ada yang keturunan asli Depok. Jadi kayak Mungkin kita gue sih ngerasa bangga gitu ya. Selesai acara itu banyak anak muda Depok lama yang kayak akhirnya mereka bangga sebagai Depok lama gitu. setelah acara lu. Iya. Anjing. Langsung tuh upload. Saya dari Jaktim mewakili ya Duren Sawit. Saya jauh-jauh datang ke Depok aja, saya bangga. Saya bangga ada rapper ya. zaman sekarang ibaratnya EP loh, belum album nih. Berarti berapa lama lu berarti nge-rap? Hitungannya setahun? 2 tahun? 4 tahun lebih dikit. 2018? Enggak. 2020-an? Ya 2020. Oh, era-era Covid ya? Itu. Anjir. Era Covid loh. Ini lahir dari era Covid. Dia berani bikin showcase, pede. Ini gue harus akuin. Respect gue. Apa rahasia terdalam lu untuk anjing gue harus bikin nih showcase nih. Selain itu tuh lu pengen expose Depoknya. Ini sih bang. Tahun 2024 kemarin. Ini dalam nih. Iya nggak apa-apa. Gue menjumpai banyak kematian maksud gue kayak. Oh shit. Ya. Gue jadi inget tuh. Gue iya. Ya. Terus. Kayak teman kakak gue habis lahiran sehat-sehat aja gitu lewat. Terus om gue sehat-sehat aja lagi benerin genteng jatuh lewat. Anjing. Nggak ada lewat penyakit gula atau apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Temen nongkrong gue lagi motoran kecelakaan lewat. Bener-bener tahun yang sama. Dari 1 tahun itu lu kehilangan banyak orang men. Dan paling kena di gue itu ketika anjing kesayangan gue mati di tangan gue sendiri. Man. Gitu. Turut berduka pak. Thank you bang. September apa November gitu. Dia kayak udah sakit gitu kan. Terus
gue nggak tahu gimana, kayak bener-bener ini gue percayain emang. Makanya tuh Tuhan tuh ngeranjang itu semua gitu. Itu gue dibikin libur, jadi gue pulang. Gue tuh gue nggak request, emang lagi libur aja kebetulan. Libur hari Kamis gue ingat. Terus dia udah sakit, mau dibawa ke rumah sakit, sempat udah dibawa ke rumah sakit, cuma masih tetap nggak mau makan gitu lah, sakit lah. Terus nyokap lagi pergi, jadi gue sendiri, gue tinggal sama nyokap sama kakak gue doang. Kakak gue juga lagi pergi, nyokap pergi. Nah, gue kan balik Rabu malam tuh ke Depok. Di malam itu, gue kayak manfaatin momen yang gue punya gitu loh. Dia kayak datang ke kamar gue. Oh shit. Terus kayak tertatih gitu. Terus kayak lagi ada gue sampai gue foto. Dia kayak tiduran gitu, gue pegang tangannya, gue kayak say thank you aja bang. Kayak dia sudah 11 tahun kan. Dia kayak man thank you, lu udah nemenin keluarga gue gitu. Gue bisa ngobrol lagi sama nyokap gara-gara anjing itu. Gue broken home kan. Ya, jadi lumayan kena sih. Aduh, sorry banget ya Pak. Gue jadi ngebahas kesini. Tapi nggak apa-apa kan? Aman aja. Gue kalau lu nggak nyaman, maksud gue kita. Gue sebenarnya mau ceritain ini di showcase semua. Mepet ya. Gue sempet nyimak pas lu ngomong itu kayak, nih kok deep banget nih Gernas nih. Gue bilang nih. Karena gue menantikan momen entertainingnya gitu loh. Cuman lu kenapa nih, ada message apa gitu? Makanya gue pengen kulik di sini anjir, karena kita ya gue bounce duluan kan saat itu kan. Anjir. Terus, ternyata malamnya gue udah doain gitu kayak say thank you. Gue pagi tuh udah siap, kalau ngeliat dia udah nggak ada. Udah siap tuh gue. Tapi gue udah ada appointment sama dokter hewan di jam 2. Di situ terus kayak apa? Pas gue bangun dia masih ada. Gue kayak damn, anjir gue masih nungguin lagi nih. Anjing. Kayak gue udah siap sedih tapi masih hidup nih. Akhirnya yaudah jam 1 nih, gue nungguin teman gue jemput. Karena harus pakai mobil gitu kan. Nungguin jam 2. Jam 1 dia udah kayak di depan gitu kan. Dia kayak gonggong gitu, kayak manggil gue lari ke depan. Dia udah kayak geletakan, udah keluar darah gitu. Terus kayak megap-megap gitu kan. Terus gue angkat ke meja ruang tamu gitu. Gue rebahin. Terus gue liatin kayak, udah men lu kalau gak kuat gak apa-apa tinggalin gue gitu. Gue udah siap. Damn. Di situ bener-bener gue pertama kali ngeliat makhluk hidup lepas nyawanya di situ tuh. Kayak di situ gue kayak anjing, that is real. Anjir. Langsung kaku gue kayak. Itu peak moment nih. Berarti moment. dalam 1 tahun itu sampai lo kehilangan anjing lo. Di situ gue tuh ngerangkum kayak gue ketika punya momen dan kesempatan gue sikat. Wah damn. Mau itu susah mau enggak gue sikat. Deep. Kayak deep punchline bro. Kayak I like that. Gue sih kayak sebenarnya gue tuh bikin showcase full band gitu emang udah pengen banget. Cuma dari lama. Gue tuh ngobrol pas sebelum Natal gitu. Itu baru kekumpul drummer doang. Oke. Drummer kayak nyari player lain susah gitu. Entah kenapa itu tuh kayak itu kan band Natal gereja gue gitu. Habis main mereka nongkrong bareng. Terus kayak udah. Yang bikin gue tetap going gitu, bikin showcase, jalannya selalu ada bang. Jadi entah tiba-tiba kekumpul nih bandnya. Anjing. Terus kayak masuk nih awal tahun. Ya itu masih stres tuh. Budget masih 0. Damn. Belum kekumpul. Oke. Gua ngumpulin gaji gue itu 80% gue pakai gaji gue per bulan. Dari Desember Respect gue. Gue tuh sampai hari-hari. Jadi kan gue di coffee shop gue itu bentuknya rumah. Bos gue tuh tinggal di situ. Di Pluit nih ya. Dia ada mbak gitu kan. Dan ada makanan rantangan gitu. Itu emang boleh dimakan sama siapa aja. Bahkan bos gue juga makan gitu. Oke.
gue manfaatin makan dari situ kadang. Jadi gue nungguin semua nih. Oke. Mbak gue udah makan, bos gue udah makan, gue liat masih ada yang makan nggak? Kalau nggak ada baru gue sikat. Masih ada sisa lu sikat. Gue sikat, gue makan di situ tuh. Kadang nggak ada sisa. Kadang nggak ada gue masak lah. Oke. Kayak beli lauk aja di luar terus gue masak. Untungnya bos gue baik sih, boleh kayak ngambil nasi gitu. Bisa hidup lah gue. Anjir. Berarti lu bener-bener nyisihin dari kerjaan lu tuh buat showcase kemarin. Wah, itu dapet banget sih stres itu bang. Asli. Karena ketika gue ngumpulin nih dananya, tiba-tiba teman gue tunangan. Wah anjing. Terus kayak ngerasa anjing ini budget bisa buat tunangan nih, gue kayak kok gue ngapain sih gue di sini kayak gitu-gitu tuh mikirin kayak gitu kan. Distract gitu ya. Nggak yakin gitu ya, Ger. Parah tuh sampai ya. Karena gini, maksud gue lu kan nge-rapnya kan dari 2020. Lu baru showcase di 2025, 5 tahun kemudian lah lu. Berarti sebenarnya udah mengumpulkan niat 5 tahun lah ya. Buat showcase. Buat showcase Itu sebenarnya apa baru setahun setengah belakang. Oke. Dari pas yang di Westwell tuh lu udah berapa persen tuh? Yang pas lu sounding ke gua awal. Itu konsep udah matang sebenarnya. Maksudnya udah siap eksekusi. Udah dapat player semua, udah latihan. Player udah. Westwell. Latihan juga udah. Latihan baru sekali waktu itu. Oke. Kemarin total latihan band 6 kali dong. Anjing 6 kali doang tuh. Iya 6 Pro kali semua deh. soalnya. Oke. Iya dari gereja ya? Gereja. Anjing. Oh terus kenapa Depok yang gue pilih? Iya. Sebenarnya si shout out to Om Yos. Oke. Mas Nyos anjing. Pak Nyoy kenapa nih? Om Nyoy itu udah nyaranin di luar, di selatan. Oke. Karena dia bilang lu bisa dapetin crowd lebih banyak kok. Cuma gue sih back to tujuan itu sih. Gue pengen tetap di Depok. Dan kenapa Depok? Ketika gue lagi ngerancang showcase itu, out of nowhere gitu, di awal tahun ada acara Natal. Damn. Acara Natal se-Depok. Oke. Di situ gue di-invite suruh nge-rap. Oke. Di situ gue kena kayak, wah jalannya ada aja nih. Sebelum showcase itu lu dapat invitation nge-rap di acara Natal. Iya. Se-Depok. Gue kayak acara Natal se-Depok gitu Depok. ya. Wah anjing gede juga tuh. Gitu. Depok tuh maksud gue komunitasnya cukup solid lah, Ger. Iya. Banyak komunitas yang solid lah. Banyak. Sebenarnya gitu ya. Wow. Cuma karena mungkin dekat sama selatan, jadi mereka ya udah. Iya, geser aja ke Cinere. Main aman lah. Iya. Nah, lu berarti sempat disuruh bikin showcase di selatan aja? Bukan disuruh sih, disarankan. Disarankan. Ya. Tapi lu tetap mau di Depok. Depok lah. Karena ya konsep juga konsep, gitu ya konsep. kan. Anjing. Tadinya tuh 31 Mei kalau nggak salah dari jadinya. Harusnya. Cuma kan ada Java Jazz ya. Oke. Dan gue sih ngerasa crowd gue kesana juga dan band-band gue juga gitu. Takutnya ke distract gitu kan atau keganggu, jadi gue geser sebulan. Dan pas banget ulang tahun itu Kaum Depok. Oke. Anjir, gue masih inget banget momen gue nemuin lu di backstage tuh. Keringet jagung lu ya. Wah asli. Itu first hujan time soalnya. Iya hujan juga. Damn. Itu hujan men. Gila lu. Ini shout out banget sih buat semua panitia. Jadi gue tuh loading barang jam 10 pagi ya. Oke. Jam 1 tuh udah rapi bang. Jam 2 poster udah rapi. Sound. Jam 3 hujan gede badai. Itu poster rontok langsung semua. take out semua. Bukan take out, rontok. Anjing. Ke bawah. Terus gue cuma ngeliatin aja gini. Saat anjing. Temen gue itu kayak nepok badan gue. Gimana gitu? Ya karena maksud gue udah ngelewatin banyak kan. Udah di hari H nih. Udah di hari H nih pik nih. Gue cuma kayak bilang ya udahlah kalau Tuhan izinin pasti jadi. Lu percaya aja udah kayak udah kita mau ngapain lagi? Asli. Oh, gimana ya? Udah. Lu nggak sampai ke sewa-sewa pawang hujan segala ya? Sempet nanya sih cuma. Oh sempet nanya cuman. Gue ngeri sedep bang. Iya ngeri juga sih, gambling sih. Iya. Gue sih mikir kayak takutnya malah ngelawan. Oh kendak iya kan. bener. Aduh bingung deh. Oh iya bener lo. Jadi momennya saat itu berserah aja tuh ya. Iya. Udahlah nih jadi ya. Kalau jadi gue tetap. Jadi
selesai hujan tuh panitia langsung ngambil tisu gitu loh, dilapin posternya, ditempel. Wah, si ada tuh anjing. Anjing, ini dia yang tidak terungkap, Ger. Sebenarnya udah jadi belum sih dokumenternya? Udah di YouTube. Jadi ya? Ada. Udah di YouTube ya? Oh, gue mungkin belum cek tuh. Terus Udah kayak edit ya semua ya. Ada satu cerita deep di hari itu. Ini enggak apa-apa nih lompat. Enggak apa-apa. Apa tuh? Cerita deep. Kan motivasi gue pas bikin showcase tuh gara-gara ya gue nggak tahu nih hidup gue sampai kapan gitu kan. Anjing lu, Ger. Jadi pengen gue tuh setiap datang ke pemakaman gitu ya, sebelum peti ditutup tuh gue ngeliatin kayak jenazahnya gitu. Gue tuh ngebayangin kayak yang lo mau di hidup udah lo sampein belum sih? Terus kayak ya gimana ya? Terus kayak makanya sampai sekarang kalau ada kesempatan apapun itu gue sikat sih. Dan bikin tuh showcase. Gara-gara trigger banyak kematian itu kan. Lo kalau di belakang lo lihat ada ibu-ibu duduk di belakang. Iya. Itu teman kakak gue. Di tempat-tempat duduk itu kan. Ya. Hujan-hujanan lo itu, Ger, gila lo. Gerimis itu teman kakak gue. Dia namanya Kak Rahma. Dia datang dari apa sih daerah Bekasi ujung itu. Wah, anjir, lebih jauh lagi tuh. Babelan ya. Iya. Dia sekalian mau ngajak staycation nyokapnya gitu lah. Oke. Dia tinggal cuma berdua doang. Oke. Asli Medan, terus datang naik kereta, nginep di Vev Margonda. Itu shout out banget sih, gue kayak respect sampai nginep di hotel buat nonton showcase. Buat nonton ya. Showcase lu. Pengen datang tuh nonton. Seneng nyokapnya. Makan, hotdog, terus ngeliat kafenya juga ngerasa walaupun hujan ya. Ya gerimis dikit lah ya. Udah. Terus kan pulang ya. Balik ke hotel. Paginya itu si anaknya ngajak pulang. Oke. Nyokapnya nggak mau. Wow. Nyokapnya nyuruh cari gereja terdekat, kita gereja dulu baru pulang. Oke. Pas gereja, nyokapnya lewat. Demi apa lu, Kir? Nangis gue bang besokannya, gue lagi gereja gue nangis. Ini abis showcase, men. Gue post kok di feed, ntar lu liat nih. Kena banget ya. Damn. Turut berduka banget sih gue. Damn. Di situ gue ngerasa kayak nih kayak emang Tuhan ngomong banget nih sama gue nih tentang hal ini, ya udah. Jadi bahkan di lagu kontemplasi sebelum itu kan gue bilang nikmatin momen hidup yang kita punya ya. Karena kita nggak tahu nih hidup sampai kapan. Seakan-akan manusia kayak hidup kayak nggak akan pernah mati gitu. Kayak misalnya bandel ya, udah nanti aja lah. Gue juga bandel sebenarnya. Cuma ya itu yang gue pikirin aja, jadi keresahan. Gila loh. Gila loh. Gue ini speechless sih gue. Kayak anjing. Dia nonton lu, besoknya lewat nih. Lewat, gue kayak kok saya jadi takut. Nggak. Tapi moral story-nya emang bener tuh, Ger. Anjing ya. Daripada lu menunda-nunda, mendingan lu cobain aja. Karena lu gak bakal tahu gitu kan. Sampai kapan lu punya kesempatan. Damn. Ya kalau gagal, ya udah proses. At least you try gitu. Iya gak sih, kayak damn. Ini Tuhan lagi nih yang ngomong nih. Tuhan lagi aja nih yang ngomong nih. Gila, bolak-balik saya suka ditegor-tegor gini memang. Cuman emang gue juga ini sih, Ger, kayak gila, gue udah 17 tahun berkarir, kayak anjing gue belum seberani lu, men, untuk bikin showcase, men. Gue kayak nggak tahu nih triggernya. Ya mungkin insya Allah tahun ini lah, maksudnya. Amin. Ya gue nggak ngelewatin momen kayak lu, cuman mungkin ini perpanjangan Tuhan juga, gitu kan? Gila. Percaya aja sih. Percaya aja. Ada satu quote yang nempel banget sih. Kemarin gue baca. Bukan tentang seberapa keras kita nyoba gitu. Tapi ya seberapa dalam kita percaya. Damn. Jadi ya. Ya itu kayaknya pernah lewat tuh. Iya kan. Gue, iya. Itu kena banget sih gue kayak. Gimana caranya lu believe ya? Karena kalau lu ngerasa lu akan
lu berusaha keras banget nih. Lu lupa kalau lu ada sekitar lo gitu. Iya. Ya kalau Tuhan udah termasuk lah. Iyalah. Kayak lu embrace kalau lu punya circle atau keluarga gitu kan. Ya itu support banget. Belief system itu mengalahkan kerja keras berarti. Ya gue percaya itu sih. Damn. Hasilnya sih biarin aja udah kayak gimana gitu kan. Biarkan aja. Itu kan kita gak bisa kontrol ya. Yang bisa kita kontrol beliefnya ya. Belief ya. Apa yang lu believe di musik berarti? Setelah showcase ini. Dalam sih bang. Gak apa-apa, dalemin aja men. Dalemin men. Gue bikin musik bukan awalnya, walaupun sekarang udah mulai mencari. Iya, paham saya. Awalnya gue pengen kayak ketika gue nggak ada, gue masih bisa didengar gitu loh. Legacy. Gue ngerasa kayak anjir dengerin Michael Jackson, Tupac gitu. Kayak orang udah nggak ada tapi kita masih bisa denger vokalnya gitu loh. Itu sih awalnya. Sekarang ya kalau bisa menghasilkan kenapa enggak gitu. Jadi gue mulai karena akhirnya untuk lu bisa menyuarakan itu kan lu harus hidup juga dari situ ya. Anjing. Kalau lu nggak hidup dari situ, suara lu nggak organik gak sih? Iya. Damn. Oke. Di Famosa ya. Lu bahas apa tuh? Tentang kenapa lagu itu yang naik? Sebenarnya gara-gara kakak Ari, kakak Muria. Oh Muria, featuring kan? Iya. Ya kalau nggak ada dia nggak mungkin meledak itu sih menurut gue lagunya. Itu terus. Enggak, dari temanya Famosa. Famosa itu bahas singkatan dari fame from Sosa. Fame from Sosa. Ya, jadi keluarga dari Sosa. Sosa itu sebutan slang kayak saudara sapu saudara, kayak saudara kami gitu, saudara saya gitu. Jadi biasanya buat homie itu. Jadi ya keluarga dari homie. Oke. Jadi tentang ya homie, tentang persaudaraan lah ya. Persaudaraan di luar darah gitu loh. Ya, lu ada timur juga, ada dari timur juga. Sangir bang. Sangir tuh Manado naik lagi ke atas. Masih Sulawesi ya? Sulawesi. Wah anjir, mirip-mirip lu nih Pak Bons. Iya kan? Sibuk. Yo. Oh, jadi itu proses waktu lu ketemu Muria gimana tuh? Gue ketemu tuh gara-gara gue pergi sendiri ke Jogja nonton showcase-nya. Dulu masih Kellen Boy. Oh sempet nonton Crazy Brazy lah ya. Ready to Ride. Oke. Gue kayak lihat wah showcase nih. Apalagi gue suka banget West Coast. Jadi menurut gue pada saat itu West Coast yang paling oke banget, itu yang kena banget di gue, itu Kellen Boy waktu itu. Jadi gue kayak wah udah deh berangkat gue sendiri ke Jogja. Damn. Nyampe effort lagi tuh ya, gila loh. Gue gak punya duit buat nginep bang. Saat itu? Gue ngontak temen gue. Iya. Oke, nebeng ya. Gue ngontak temennya sama gue, tidur di situ cuma 2 hari kan. Terus gue datang acara tuh open gate jam 4 sore. Anjing. Gue datang jam 2 siang. Gila, karena gue udah gak ada kegiatan. Gue mau ngapain lagi gini. Anjing. Di situ gue ketemu Kak Ari. Oke. Nah, sambut sama dia. Kebetulan gue juga dengerin lagunya yang No Doubt. Pada waktu itu. Jadi gue kayak recognize dia lah. Ngobrol di situ udah nongkrong. Di situ gue masih belum punya track rap. Oke. Punya cuma pakai free beat dari YouTube gitu loh. Iya. Cuma buat Instagram. Terus di situ lagi nongkrong ditanya lu nge-rap juga. Pas ditanya gitu gue jawab kayak rap sih cuma masih ya baru mulai lah. Di situ gue ke-trigger kayak gue harus punya karya orisinil sendiri deh. Oke. Di situ lah. Terus pulang dari situ mulai tuh gue bikin nyari-nyari tahu track rapnya, cara bikin track propernya. Gitu. Mulai ngulik akhirnya produksi musik sendiri gitu. Lu sendiri apa gimana? Oh enggak, ada produser. Ada produser sekarang. Jadi gue kan benar-benar nol di dunia skena hip hop gitu ya. Jadi gue nggak tahu nih produser mana. Ya udah gue jadi di creditsnya si Kellen Boy di albumnya. Di Instagram tuh ada. Lo kepoin. Gue chat semua satu-satu. Produser. Gue suka tuh. Gue suka tuh gerak itu tuh. DM.
ketemu ada yang di Jogja. Nah ada satu produser, shout out to Demho itu dia produce salah satu track lah. Itu gue kontak, ternyata rumahnya di Pasar Minggu. Oh shit. Nah udah sampai Jaksel tuh. jadi produser gue Sampai sampai sekarang. Iya. Jadi di EP lu tuh si Demho semua? Mostly apa beberapa doang? Iya semua. Semua? Iya. 6 track itu ya? Iya. Wow. Dan gue tuh recording di rumahnya Kakak Eki. Kak Eki itu Dia siapa tuh? itu dulu rapnya nama panggungnya Ekmel. Ekmel. Wah dia udah nggak mau hip hop lagi sebenarnya. Oh gitu. Cuma dulu Ekmel. Dia itu dulu Black Minds awal-awal. Black Minds-nya Gibran. Awal-awal. Ah. Ini gue bongkar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Lu yang nggak apa-apa kan lu. Justru kalau gue mah nggak apa-apa. Nggak apa sih. Obrolin aja di Legacy sini. dong mereka. Iya kenal dong. jadi sama Kakak Kozi. Kalian boy dulu kan. Nah pas gue recording itu kan di rumah Kakak Eki ya. Di situ si Bang Ahmad Damho ini bilang kayak, oh iya dulu Kalian boy juga recording di sini awal-awal. Sempat lah. Gue kayak ngerasa kayak, semoga jalan gue juga sama. Amin. Semoga stepping stone-nya sama lah nih gitu ya. Terus. Ya udah. Disitulah gue bener-bener nyemplung bikin produce. Nah tadinya tuh EP gue warnanya mau taiga. Bisa jadi nyebrang gitu. Oh ada West-nya juga sih. Terus jadi ada satu track gue tuh Abandon Message. Itu funky ke Bruno Mars gitu. Ya benar. Si produser gue bilang kenapa lo nggak jalanin yang ini aja nih, lu suka juga kan? Iya sih. Terus kayaknya akan jadi warna beda nih kalau di sini. Ya udah ke situ lah gue. Makanya jadi EP kayak gitu. Berarti memang sebenarnya kalau dari fase ya masih nyari benang merah juga lo ya. Sekarang udah mulai ketemu dikit. Udah sih. mulai ketemu. Iya. Gue sekarang lebih ke apa? Genre lo nya lebih ke funk berarti. Sample bass masih masuk lah ya. Ya. Sekarang role model gue Mac Miller sih. Mac Miller. Rest in peace. Yes. Itu juga role model saya itu. Yeah. Gila suara-suara cemprengnya ini. Mac Miller tuh jagoan slow jams gue sih. Di slow jams rap tuh aduh the best lah dia. Kayak imajinasinya itu sih. Kayak yang album barunya tuh terakhir ya. Itu wah, nyeni banget tuh. Art banget kan. Gila sih. Terlalu art sih dia. Dulu video klipnya yang terakhir tuh yang di kuburan itu. Wah itu kan. Gitu-gitu tuh. Aduh goddamn itu udah ngetis tuh sebenarnya. Anjir. Gila. Selain Mac Miller siapa lagi? Ger. Lo dengerin siapa lagi? Gue lagi dengerin Yams. Yams tuh dia rapper cuma kayak R&B juga sih. Filipino. Ya. Yams. Tapi gue tuh kayak tergantung mood gitu sih ngedengerin. Masih. Misalkan gue lagi butuh perjalanan yang rush. Gue dengerin The Game, Big Pun. Wah anjing. Lu dengerin Big Pun? Iya. Gila. Culture. Yes. Siap. Anjing. Yeah, Big Pun. Terus. The Game lu masih denger? Masih bang. Berarti emang West banget deh. Doctors Advocate tuh yang albumnya itu sih gue dengerin. Di situ-situ aja sih gue. G-Unit tapi semua. G-Unit sempat 50 Cent. Gue nonton filmnya banget tuh. Lloyd Banks? Ed Banks enggak terlalu ya? Aduh justru gue Lloyd Banks lagi jagoan gue. Kalau di G-Unit. Anjing gak jadi ngomongin G-Unit ya. Gila. Main game gak dulu? Lupa di PS, gue. Di Def Jam main gue. Def Jam cuma yang 50 Cent enggak. Game G-Unit? Enggak lagi. Yang gangster shit nembak-nembakin itu. Aduh seru banget tuh. Gua SMP ya kalau gak salah. Gue SMP tuh lagi zamannya shuffling. Anjing. Iya. Era shuffle tuh shuffle lu. Dagi ya. Dagi. Ya. Gue nggak tahu ya. Gue selalu ada sense. Gue pengen beda gitu kan. Ketika mereka lagi shuffling gitu. Gue mendalamin creep walk. Sumpah. Gue kira lu mendalami Dagi karena era itu. Anjing. Nah dari creep walk terus gue ke Dagi. Bukan Dagi, Jerkin. The Jerkin. Rangers ya. Anjing The Rangers. Gila. New Boys tuh. Nah tuh
Main tuh. Iya dengerin iya tuh. iya iya. 2000 berapa? 2010 ya? Enggak, 2013 14 lah. 14 ya. Itu dulu gila-gila dagi sih gue emang. Lu udah sama Bang Jeko pengen gitu gak sih? Anjing mantau dia. Dulu tuh era shuffling ya gue bawanya dagi emang. Karena gue pengen beda kan. Gila lo kalau masih saat itu lo bawanya Creep Walk. Hip hop banget sih Iya lo. lagi. Dulu. Kills. Berarti Creep sama Blood ikut-ikutan juga dong lo dulu. Ya tahu-tahu Bloods aja. and Crip, Cuma tahu nggak aja. yang gengs. Nggak sampai ikut-ikutan gitu ya. Karena Kita kan di Depok. Iya. Tapi temen gue tuh yang menyuarakan Blood and Crip juga ada loh. Oh, di iya? Tangerang Oh, mas. gila. Syarat buat Fatby ya kan sampai sekarang masih Blood dia. Yes, Padahal udah menyatu aja sekarang ya Blood and Crip ya. iya. Semenjak Nipsey Hussle. Snoop Dogg apalagi. Iya. Nipsey sih yang menyatukan semua lah ya. Bloods and Crip. Ya. Gila. Terus plannya apa nih, Ger? Setelah showcase EP kedua kah apa album? Gue sih pengen album. Cuma sekarang Ada satu lagu sama saya ya harus ya. Amin. Saya booking tuh. Karena pasti nanti di Sebuah showcasein. kehormatan. Kalau di showcasein gue demen nih kayaknya. Iya, kita mah gas aja, Bang. Ya gas aja Sekarang tuh ada nyebrang project, cuma ini project sesuai kata hati aja sih. Kalau berasa jadi-jadi, kalau enggak gue lagi nulis buku puisi gitu, Bang. Gue collab, gue sih ngajakin collab sama salah satu seniman. Lu pernah undang kok ke sini? Siapa Mabel? Mabel. Iya. Anjing. Syarat buat Mabel gokil. Semoga lancar dan jadi sih. Gila tuh. Semoga nggak beler aja tuh ya. Lu mau taruh dia di mana tuh? Jadi Plannya. isi bukunya gua, dia yang layout buku. Oke. Tapi tetap ada identitas dia. Tentu. Jadi tulisannya pure dari gua. Cuma ya dia mau bikin identity bentuk bukunya gimana ya, menurut. Gimana kemarin pas lu nge-reach out dia? Gue sebenarnya ada project sebelumnya sama dia. Oke, Jadi apa? sebelum itu, jadi gue rilis EP nih. Rilis EP. Di Town Finance itu. Udah rilis. Masalahnya kan sih ada tuh income-nya. Damn. Nggak ada, jadi gue mikir gimana ya. Akhirnya gue jualan merch. Dari EP itu, oke. Ya. Itu puji Tuhannya merch EP itu tertinggi sejauh gue bikin merch. Oke. 60 piece. Wow. Itu gue kaget juga sih. Dan di situ gue ngerasa gue pengen. Wih 5 lusin lo Jo. Iya, puji Tuhan. Damn. Awal-awal lo Ger. Itu gue ngerasa wah ini berkat nih. Ah. Gue nggak mau keep sendiri dan supaya awet lah berkatnya. Oke. Gue perpanjang lagi. Jadi dari mereka beli merch itu kayak mereka satu merch itu sama dengan ngasih satu pizza ke anak jalanan. Oke. Pizza slice gitu. Jadi gue ajak collab teman gue yang jualan pizza. Yaudah setiap pembelian merch ada total berapa gitu. Ya udah jadi berapa slice itu. Nah gue itu bikin kayaknya kalau bagi-bagi doang nggak ada kenang-kenangannya nih. Gue mikir ya udah gue kontak sama Bang Mabel. Itu jadi kita bikin lukisan gitu, blank canvas gitu. A2 kalau nggak salah di ukurannya. Itu setiap anak yang mau dapat pizza bebas gambar apa aja, itu coretan kah, itu lingkaran, gambar rumah gitu. Jadi tuang ke situ semua. Nanti selesai itu Mabel rapin. Oke. Lukisannya kita lelang, terus kita sumbang ke panti asuhan. Itu udah lewat sih. Anjing panjang lagi gitu. Itu gue karena berpotensi ya udah gue jalanin terus. Siapa yang memikirkan sejauh itu, Ger? Itu gue sendiri. coming from your heart, bro. Kayak lagi bengong-bengong aja sih kayak. Kayaknya masih Oke, bisa nih gue ini ke pizza, terus dari Nah. pizza ke damn. Iya. Wow. Dilelang berapa ya? Kemarin udah berjalan ya? Udah lewat. Ada kok ada video itunya sama hasil lukisan di Instagram. Kita sumbang di Panti Asuhan Depok gitu. Oh, balik lagi ke Depok ya? Iya. Wow. Ya karena dekat aja sih. Iya. Tapi maksud gue pergerakan lo, anjing impactful juga ya.
sebenarnya berarti ya. Amin bang. Wow, saya sudah lihat ini memang, makanya saya bener-bener gue pengen belajar sih sebenarnya sama lu sih. Apa nih yang belum gue jalanin gitu kan, dari yang lo jalanin siapa tahu bisa menginspirasi juga kan. Gila sih. Terus nextnya bikin apa lagi nih? Ya itu sih buku, terus paling album tahun depan mungkin kalau kasih Tahun rezeki, depan? ya. Berarti ini agak break dulu nih ya. Iya. Habis showcase. Energi tuh kebuang banyak banget. Parah energi Iya, ya. Berapa lama berarti pas menuju hari H lo persiapan lo 3 bulan tuh? Atau berapa bulan? Dari konsep ya. Kalau dari konsep kan udah setahun setengah lo bilang kan? Enggak, justru itu baru keinginan. Baru keinginan. Konsep tuh Desember lah. Desember. Sebelum Natal. Oke, running Mei. Running April. April. Wow. Lumayan lah ya. 3 bulanan lah ya. 4 bulan. 3 bulan lah ya. Ya, Januari, Februari, Maret. bulatnya 4 bulan. 3 bulan mateng sih. Gila. Oke. 3 bulan tuh berarti menurut lu idealnya 3 bulan sekali gak sih? Apanya? Bikin showcase? Wah. Enggak ya? Enggak sanggup ya? Sanggup aja kalau ada konsep dan rezeki lah. Ya Sanggup. kan masalah itu rezekinya itu. Ini dulu modal dulu Ya, soalnya. itu. Damn. Itu gue kayak sempet, keluarga gue kan lumayan goyang lah masalah ekonomi. Gak goyang ya, dicukupkan. Ya, Cuma masih merangkak lah. Di situ gue ngerasa kayak harusnya dengan modal segini gue bisa balikin. Ya itu bisa jadi, atau gue pakai buat kerja di luar negeri. Oh lo ada plan itu? Ada. Gue mau kausi gitu kayak biasanya gue barista gitu. Kausi atau enggak kapal pesiar. Terus gue kayak wah gimana ya. Cuma ya udahlah, ini keinginan gue dan ada kesempatan, menurut gue ya udahlah. Oh berarti ada visi ke sana? Keinginan Sebenarnya. sih. Keinginan. Visinya belum kelihatan. Pengen sih overseas. Dulu gue sempat kerja di Singapura bang. Oh sempat. Cuma ya gue bongkar. Apa dong? Gue kena deport dari sana. Oke. Karena ada surat-surat yang nggak bisa gue penuhin lah untuk kerja di sana. Jadi gue kerja di sana. Gue nggak punya tempat tinggal, jadi gue tidur di gudang. Ya, dan itu ilegal di Singapura karena tempat kerja gitu. Iya. Jadi satu sama tempat tinggal kan harusnya nggak boleh. Oke. Jadi gue ngumpet-ngumpet. Damn. Tinggal di situ. Sebenarnya aman-aman aja. Cuma kayak gue mendisiplinkan diri untuk selalu bangun jam 7:30. Anjing. Karena di atas jam itu kan kayak pergudangan gitu, lo tau kan? Asli, banyak kantor gitu. Asli. Itu jam 8 ke atas udah rame. Kan gue gak mau. Dan itu tuh kamar mandi satu-satunya kamar mandi umum. Oke. Jadi di dalam gudang di kantor gue tuh gak ada kamar mandi. Jadi gue harus jalan. Damn. Kayak berapa? 1 kiloan ada kali ya. Jadi kalau mau mandi ya bawa teng-teng ngandok gitu. Kan kalau udah rame malu. Wah sakit lu. Berapa lama tuh Gir lo lewatin? Kalau digabungin kayaknya ada setahun deh. Gue kayak sebulan Anjing gitu. lu setahun tuh berarti. Tapi tuh. nggak setahun full di sana. Kayak pulang. No. Maksud gue low key itu berapa lama tuh lu di gudang tuh? Oh kalau Surviving. Kalau kayak full gitu ya sebulan. Cuma ya kayak ntar pulang lagi. Nanti sebulan lagi. Oh, oke. Wow. Gue sempet ada satu momen. Gue kayak ngendap-ngendap gitu kan. Wah udahlah mandi. Lagi mandi. Gedor-gedor bang pintunya. Wah anjing. Dang. Bang gitu kayak bahasa. Siapa lu gitu? Bahasa Chinese gitu kan. Bahasa Kantonis gitu kayak keluar gitu. Keluar dong gue. Udah ada 3 orang di luar megangin sapu sama alat-alat benda tumpul gitu. Dikiranya lu maling. Homeless. Dikira lu homeless, lu ngapain di sini mandi terus? Dia mantau gue ternyata. Oh mantap. Ya, mereka tuh cleaning service. Oke. Ya. Dari kamera tuh pasti atau gimana ya? Ya mungkin Ngelihat ngeliat sebenarnya. gue masuk terus dan mandi gitu loh.
Oke. Ini orang siapa? Apalagi muka gue Melayu gitu. Oh iya. Terus ya udah di situ gue ngasih tahu gue kerjaan gue megang kunci gitu. Ya udah aman. Anjing. Kayak di kamar mandi. Wah anjing sih. Gila. Gue tuh kena deport. Ya sebenarnya bukan deport ya jatuhnya. Gue baru nyampe. Gue tuh dicurigain gitu. Lu kok sering banget kesini. Udah akhirnya gak dikasih masuk. Disuruh. Jadi sebenarnya gue nyampe jam 9. Landing jam 9. Autogate gitu kan Singapura. Autogate masuk. Pas di tengah. Itu pintu gue merah. Tet gitu. Wah, kan. Pas scan mata tuh. Tet. Wah gade. Kena nih. Keluar, duduk di interview gitu kan. Lu ngapain di sini? Semua pertanyaan bisa gue jawab sampai gue bilang gue mau kunjungan, kenalin barang-barang kopi gitu atau apa. Nah, makanya gue butuh waktu lama. Gue tinggal sama teman gue gitulah. Ya, speak gitu. Terus udah semua pertanyaan bisa jawab. Gue skakmat ketika ditanya uang. Wah, damn. Lu bawa uang berapa untuk selama itu? Aduh, males banget tuh pertanyaan itu di imigrasi ya. Anjing. Jawab pun gampang dong. Gue udah jawab. Dia minta lihat. Itu gue pas minta lihat skakmat gue. Kayak langsung gue kayak duitnya di teman gue. Nanti gue nyampe jadi gue megang cash gue bilang gitu kan. Terus kayak apa? Gak bisa gitu. Akhirnya si dua staff itu, dua guard itu sampai nyerah. Kok nih orang bisa jawab mulu? Akhirnya yaudah deh gini aja. Gue udah nggak bisa nanganin nih. Tapi lu tetap nggak bisa masuk. Tapi yaudah finalnya lu langsung sama bos gue aja. Wah itu. Anjing final boss tuh ya. Gue datang ke ruangannya. Dia duduk gitu. Orangnya kecil-kecil kayak orang pinter gitu. Pakai kacamata duduk. Kayak dia bilang, udah jelasin aja. Gue dijelasin nih set, diberhentiin sama dia. Akhirnya diginin. Itu tuh gue lagi ngejelasin belakangnya ada kayak 12 atau 15 orang gitu lah. Ngeliatin gue gini. Wah goblik. Jiper di sidang Jo. Jiper gue. Wah lu anjing lu Gir. Terus kayak akhirnya diginin gue. Ya udah sekarang gini aja. Lo mau langsung jawab atau gue tanya, lo mikir dulu mau jawab apa. Digituin gue. Karena di sini ada kamera digituin. Gue kena tuh gue. Di sini mana? Di sini. Kamera. Kayak kamera kecil gitu. Jadi semua apa yang gue omongin tuh direkam sama dia. Jadi gue speak apa tuh. Ada tim yang selalu nge-recap. Jadi tadi lo ngomongnya ini nih. Jadi masuk ke kuping dia. Ya itu kan negara maju ya kayak gitu tuh. Anjing. Dia mau kipak dari awal sampai akhir dia harus konsisten. Dia ngaku ke lu. Iya. Agak kamera bla bla bla. Iya. Anjing. Situ kena gue. Gue nginep di tahanan imigrasi gitu. Anjing. Gue tau gak yang bikin gue tetep enjoy the moment apa? Apa tuh? Anjing. GTA nih. Fuck man. Wah sakit lu Gir. Datang di sita-sitain gitu kan barang-barangnya diumpetin. Gue ngantri ngambil bantal sama selimut. Jadi gue tidur tetap pakai apa yang gue nempel. Ngantri tidur. Ada orang Arab juga ketangkep. Tidur. Dah. Tidur ya. Tidurnya kayak lu tau kasur-kasur UKS kasur-kasur gitu, Palembang ya. Gitu ya. Iya, yang tipis-tipis lah ya. Wah, tidur ada di situ. Tapi bagus. Terus yang gua nyaman, sih, tetap nyaman nih. Nyaman sama di depannya ada buku, Bang. Sekuat itu literasi sana sih. Lu tetap bisa baca buku ya. HP tuh disita. Oke. Ya lu mau ngapain? Lu baca buku deh tuh. Mampus. Mampus banget tuh. Berapa lama tuh akhirnya ditahan tuh? Semalam doang. Malam besoknya pulang. Balik ke Indo? Balik. Sampai kayak. Berarti langsung ke blacklist dong lo? Sebenarnya gue gak tahu di blacklist apa enggak. Jadi bukan deport karena gue melanggar hukum. Oke. Karena dicurigai aja. Karena dicurigai. Oh oke. Anjir, gue disitu di mugshot anjir. Cekret. Anjir, gue pengen minta dah foto. Anjing. Gak konsep-konsep ini bener-bener gini ya. Anjing. Di scan-scan. Wah sakit sih anjir lo. Dia pulang. Betul ya gak tahu sih ya. Ini semoga nyokap gue gak nonton. Nyokap gue gak tahu. Tenang, ntar gak gue klip yang ini. Anjing. Nyokap gue gak tahu. Gila, tapi taunya gue tetap di sana seminggu. Tapi sebenarnya seminggu itu gue di toko di sini. Oh, damn. Gila perjalanan lu emang
Gokil sih sampai ketahan di Singapura sih. Gitu dah. Banyak yang perlu dicontoh, banyak juga yang tidak perlu dicontoh ya Gere. Tapi kenekatan lu sekali lagi gua apresiasi Pak. Much love. Terima kasih sekali. Thank you Bang. Sudah sampai di sini kita ngobrol lagi ya. Aman dong. Next gue bikin showcase lu harus ada. Pasti. Siap. Aman dong. See you on the next podcast. Yeah.